Hai, selamat datang di channel saya, G-Trade Academy. Saya Giovanni, saya sudah aktif di market trading ini selama 7 tahun. Di channel ini, saya berbagi pengalaman, strategi, serta edukasi trading dengan harapan ingin membantu kalian untuk menjadi trader yang lebih baik. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, tapi sering sekali diabaikan oleh banyak trader, yaitu psikologi trading. Ini adalah sekumpulan tips yang sudah saya pelajarin bertahun-tahun yang akan membantu kalian untuk mengontrol emosi dan mengambil keputusan yang lebih bijak. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk bercerita broker favorit saya, yaitu Fortuno Market. Kenapa saya memilih Fortuno Market? Karena ada beberapa keunggulan yang saya suka di sana. Yang pertama, dia memiliki spread yang murah dan juga free swap untuk major pair dan juga crypto. Jadi, itu akan lebih menghemat biaya trading saya. Lalu yang kedua, yaitu UI-nya yang sudah terhubung dengan TradingView. Itu sangat membantu saya seorang trader, di mana saya harus melakukan analisa dan melakukan open posisi tanpa harus pindah-pindah platform lagi. Jadi, kalau bahasa kerennya yaitu all-in-one. Kita bisa melakukan analisa dan open posisi hanya dalam satu platform. Lalu yang ketiga adalah proses deposit dan withdrawnya yang aman dan lancar. Jadi, itu akan meningkatkan percaya diri saya saat melakukan open posisi di market tanpa berpikir uang saya akan kemana, proses withdrawnya seribet apa, proses depositnya selama apa, begitu teman-teman. Jadi, buat kalian yang masih mencari-cari broker, cobain deh Fortuno Market. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi utamanya. Psikologi trading adalah aspek yang paling sering diremehkan. Padahal itu adalah hal yang sangat penting untuk kalian pahami untuk kesuksesan kalian sendiri di trading ini dalam jangka waktu yang panjang, teman-teman. Berikut adalah 10 tips trading yang wajib kalian pahami. Yang pertama yaitu jangan biarkan emosi menguasai tradingmu, teman-teman. Saat market berjalan tidak sesuai dengan harapan, trader seringkali panik ataupun marah, lalu mengambil keputusan impulsif. Emosi seperti rasa takut dan serakah atau fear and greed lah bahasanya, itu adalah musuh utama trader, teman-teman. Bayangkan kamu ini lagi melakukan open posisi buy di market Euro USD dengan harapan naik. Tapi kenyataannya apa? Marketnya malah turun. Terus apa yang sering dilakukan oleh trader? Yang sering dilakukan oleh trader adalah yang pertama itu geser-geser stop loss. Daripada kena stop loss, digeser aja, diturunin gitu. Terus ditambah lagi layernya yang banyak, ditumpuk di bawah. Dengan harapan marketnya itu berbalik arah. Padahal kalau dia ngikutin plannya, itu udah kena stop loss, teman-teman. Dia digeser lagi turun stop lossnya, ditambah layernya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kerugian yang lebih besar yang akan kalian alami, gitu. Saya ada ilustrasinya, yaitu seperti kalian bermain catur, teman-teman. Ya. Di main catur, itu butuh namanya ketenangan dan fokus. Nah, ketika kalian mengambil keputusan yang tergesa-gesa, besar kemungkinan kalian yang akan kalah, teman-teman. Itu berlaku juga pada trading, teman-teman. Makanya di trading ini butuh yang namanya fokus dan ketenangan. Agar apa? Agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan plan kalian. Lalu yang kedua, pahami bahwa kerugian adalah bagian daripada trading, teman-teman. Jadi tidak ada trader yang selalu profit itu, teman-teman. Pasti pernah yang namanya mengalami kerugian. Kerugian itu adalah bagian daripada trading itu sendiri, teman-teman. Di mana di dalamnya itu ada namanya proses belajar dan juga strategi. Yang paling penting adalah meminimalkan kerugian itu, teman-teman. Dengan apa? Dengan manajemen risiko yang baik. Contohnya, seumpama kalian trade hari ini rugi $50 katakan. Jangan kalian putus asa langsung, teman-teman. Bisa jadi di next trade kalian untung $100. Jadi fokus kalian itu pada balance totalnya, teman-teman. Jangan fokus hanya dari satu kali trade. Jadi begini analoginya. Sama seperti pedagang, teman-teman. Ketika kalian menjadi pedagang kan ada namanya banyak barang. Ada barang yang laku, ada barang yang belum tentu laku, teman-teman. Nah, untuk menutupi kerugian dari barang yang belum laku-laku ini, yaitu dari keuntungan barang yang cepat laku. Sama seperti trading. Trading itu kalian nggak harus terus-terusan untung. Jadi, ada kalanya kerugian ini akan tertutup dari keuntungan kalian yang lain, gitu, teman-teman. Lalu yang ketiga, yaitu pergunakan manajemen risiko yang tepat. Jadi, hanya risikokan sebagian kecil daripada modal kalian untuk setiap kali trade. Bisa 1-2% atau 2-5% itu maksimal, teman-teman. Jika kalian mempertaruhkannya terlalu banyak, teman-teman ya, satu kesalahan aja bisa ngancurin seluruh akun kalian, teman-teman. Jadi, satu kali trade yang gagal bisa menghabiskan seluruh modal kalian. Jadi, seumpama kalian punya modal $1.000. Nah, di situ itu kalian jangan merisikokan lebih dari $500 per satu kali trade, teman-teman.
Yang normalnya ya kalian ambil 10-20 dolar untuk 1-2%, atau kalian ambil yang 2-5% atau 20-50 dolar per satu kali trade. Gunanya apa sih Bang kayak gitu? Biar kalau kalian ini invalid atau gagal atau SL ya, di plan tersebut, kalian masih banyak punya peluang untuk kalian recovery teman-teman. Ilustrasinya gini, modal kalian ini sama seperti bekal kalian saat mendaki. Kalau kalian ini boros, makan terus sebelum nyampe puncak, bisa jadi bekal kalian ini habis sebelum kalian sampai puncak teman-teman. Jadi gitu. Jadi kelola modal itu dengan bijaksana. Lalu yang keempat yaitu memiliki rencana trading yang jelas. Jadi kalian sebelum masuk ke market itu kalian harus tentuin dulu strateginya, mau pakai strategi apa buat entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana. Biar apa? Biar kalian ini nggak berubah-berubah plan-nya atau berubah-berubah strateginya saat kalian sudah mengambil keputusan. Jadi contohnya gini, seumpama nih kalian trading nih di pair XAU-USD lah katakan, di gold ya. Terus kalian nih lihat ada pola namanya double bottom. Buat kalian yang masih bingung, double bottom, double top ada di video sebelumnya ya. Nah, kalian melihat pola double bottom itu. Kalian mau entry ketika udah ada breakout. Nah, ketika kalian sudah memilih untuk breakout, posisi breakout itu, terus kalian melakukan buy posisi pas itu terjadi, jangan kalian tergoda dengan plan-plan lain teman-teman. Ya sumpama marketnya turun ternyata nggak sesuai dengan plan kalian. Kalian geser-geser lah stop loss-nya atau kalian lepas lah stop loss-nya. Itu nggak boleh. Terus atau take profit-nya kalian udah tentukan tadi di awal adalah 50 pip. Nah, pas udah deket TP, kayaknya bisa tinggi deh nih. Kalian lepas take profit-nya. Tapi kalian nggak tahu reason-nya kenapa. Kalian nggak tahu targetnya mau kemana. Kalau main tebak-tebakan itu salah ya teman-teman. Jadi kalian harus mengikuti plan kalian. Kalau udah ditentukan 20 dan 50 untuk take profit-nya, ya ikutin aja. Kecuali kalian tahu target yang lebih besarnya mau kemana dan plannya clear. Jadi gini ilustrasinya. Kalian ini bepergian nih teman-teman ya. Bepergian nggak tahu alamatnya. Terus kalian ini cuman bermodalkan map. Ya, katakan Google Map lah. Nah, pas udah ditunjukin direction-nya, kalian udah tentukan plannya, tujuannya. Di tengah jalan kalian ubah-ubah nih map-mapnya ini. Kemungkinan besar kalian bukannya nyampe malah tersesat teman-teman. Itulah analoginya daripada yang keempat tadi. Lalu yang kelima yaitu jangan over trading. Ini berkali-kali saya sampaikan jangan over trading teman-teman. Over trading ini terjadi ketika kalian terlalu sering open posisi teman-teman. Baik terjadi karena kalian ini sebelumnya habis profit besar teman-teman. Atau kalian ini pengen cepet-cepet dah. Saya harus cepet-cepet menutup kerugian saya gitu. Contohnya gini. Kalian ini habis 3 kali trade nih. 3 kali plan kalian ini berjalan mulus semua. Langsung TP, ya kan? Pas dapat analisa yang setengah mateng, percaya diri aja udah, entry aja, tekan aja. Kalian katakan open langsung 5 layer. Buy, gitu. 5 layer. Dengan analisa yang setengah mateng sebenarnya. Tapi kalian paksakan karena rasa percaya diri kalian lagi gede. Terus ternyata di market tidak sesuai dengan plan kalian. Akibatnya apa? Ya bye-bye. Tadi kan buy, ditumpuk-tumpuk jadi buy. Karena apa? Karena analisa yang setengah mateng kalian paksakan dengan euforia kalian. Endingnya rugi yang lebih besar. Itu tuh ilustrasinya sama kayak gini teman-teman ya. Kalian ini lagi lari, ya kan? Lagi lari, tapi kalian paksain terus lari. Nggak ada istirahatnya. Udah lari aja terus. Yang ada apa? Kalian kecapean, kelelahan, dan berakibat penurunan daripada performa kalian, teman-teman. Terus saya ada yang keenam nih, teman-teman. Yang keenam adalah tetap fokus pada prosesnya, jangan fokus pada hasilnya, teman-teman. Hasil akhir, mau itu profit atau loss, itu nggak sepenting kalian menjalankan sebuah strategi, teman-teman. Kalau kalian menjalankan strateginya benar, plannya jelas, semuanya clear, kalian masuknya pun benar, maka profit itu akan mengikuti, teman-teman. Hasilnya pun mengikuti. Seumpama kalian menjalankan plan yang setengah matang tadi, analisanya asal-asalan, setengah matang sudah, terus belum timingnya masuk dipaksa masuk, takut rugi ditambah terus entry-nya, takut rugi lagi digeser-geser stop loss-nya, akibatnya boncos deh. Gitu teman-teman. Kalian pernah denger ini nggak? Sebuah quote daripada si Bruce Lee itu teman-teman. Jadi saya tidak takut pada orang yang melakukan 10.000 kali tendangan teman-teman.
Saya lebih takut kepada orang yang melakukan satu kali tendangan diulang 10.000 kali, atau dia mempelajarinya selama 10.000 kali, tapi cuma satu tendangan atau satu gerakan tendangan yang sama. Nah, itu sama seperti kalian di trading, teman-teman. Kalau kalian ini fokusnya gonta-ganti terus strategi, bukannya kalian ini makin jago, kalian malah akan kehilangan kepercayaan diri, teman-teman. Fokusnya apa? Ya fokusnya belajar strategi terus itu yang sama. Pede aja sama strategi yang udah di comfort zone-nya kalian, atau strategi yang sudah membuat kalian nyaman. Dengan kalian menjalankan strategi yang buat kalian nyaman, terus kalian pelajari terus, kalian disiplin, maka dari strategi yang sama juga akan menghasilkan profit-profit untuk kalian di trade berikutnya. Gambaran gampangnya gini, kayak petani nih. Petani kalau nanam padinya benar, prosesnya benar, maka tumbuhnya juga benar. Hasilnya pun juga bagus. Sama seperti kalian. Kalau kalian ini proses belajarnya benar, SOP-nya benar, disiplinnya benar, ya nggak mungkin hasilnya kalian terus-terusan rugi. Gitu, teman-teman. Pasti ada kalanya, rugi itu pasti ada kalanya. Tapi ketika kalian udah terus menjalankan rule dengan benar, ya hasilnya akan mengikuti. Hasilnya juga akan benar gitu. Lalu yang ketujuh, yaitu hindari membandingkan diri dengan trader lain, teman-teman. Setiap trader memiliki jalan, memiliki modal, memiliki strategi yang berbeda. Dengan kalian membandingkan diri kalian dengan trader lain, itu akan mengikis rasa percaya diri kalian, teman-teman. Yang ada kalian akan dalam posisi yang pertama tertekan. Kok dia bisa, aku nggak bisa ya? Kok dia profitnya gede terus, aku kok nggak gede-gede? Atau yang kedua, kalian minder. Wih, dia profit terus, aku nggak berani lah ngobrol gitu. Atau aku mau nanya nggak enak lah, sungkan gitu. Itu yang terjadi ketika kalian sering membanding-bandingkan diri kalian dengan trader yang lain. Contohnya gini, saya ada temennya, dia pakai modal yang besar, ya. Ada saya juga punya teman yang pakai modalnya masih kecil, teman-teman. Yang satu ini profitnya 1.000 sehari, teman-teman. Yang satu profitnya cuma 50 dolar per hari. Nah, yang 50 ini merasa gagal, teman-teman. Merasa minder, merasa dia nggak mampu untuk bergaul sama kita, berteman gitu. Padahal, kalau kalian tahu, belakang layar ya teman-teman, yang 50 per hari ini, dia ini modalnya 1.000, teman-teman. Otomatis dia ini udah profitnya 5% loh per hari. Sedangkan yang ini, dia ini modalnya 100.000, dia profit 1.000, itu cuma 1% daripada modal. Jadi apa kesimpulannya? Nah, semakin besar modal kalian, ya otomatis profit kalian akan mengikuti walaupun persentasenya kecil gitu. Sama-sama 1% deh katakan. Sama-sama 1% antara 1.000 dan 100 dolar itu berbeda artinya. Kalau 1.000 dolar ya kalian dapat 10 dolar. Kalau 100 dolar ya cuma 1 dolar. Jadi berhenti untuk membanding-bandingkan profit kalian atau membandingkan hidup kalian dengan trader lain. Contohnya kayak apa? Kayak lari maraton, teman-teman. Lari maraton itu fokusnya pada kecepatan diri sendiri. Kalian bisa aja mengabaikan kecepatan orang lain gitu dalam berlari. Karena setiap orang atau setiap lari itu punya ritmenya sendiri-sendiri, teman-teman. Nah, di trading itu pun sama. Jangan terus membanding-bandingkan. Terus ini yang ke-8, teman-teman. Ini seru sekali yang ke-8. Yaitu jangan merubah strategi di tengah jalan, teman-teman. Ini hal yang paling sering terjadi, teman-teman. Contoh nih ya, saya lagi pergi gitu ya, lagi pergi ketemu sama teman-teman yang trader lain. Tiba-tiba ada pertanyaan pasti gini, metodenya apa? Metodenya apa? Metodenya apa? Nah, fokusnya itu cuma pada metode, teman-teman. Padahal trading itu butuh proses yang panjang, ya. Saya seumpama trader SNR gitu ya. Saya fokusnya memperbaiki strategi saya di SNR, lagi diasah, lagi dipertajam, lagi diasah, lagi dipertajam ya. Nah, teman saya ini udah start, dia pakai supply demand katakan. Saya press action dan supply demand. Wah, dia awalnya profit, beberapa kali mengalami kerugian, ngajak lah, ayo nongkrong. Nah, tiba-tiba adalah kita ngumpul-ngumpul sama trader. Yang ditanya langsung tiba-tiba, profitmu berapa? Terus, metodemu apa yang dipakai? Padahal saya juga pernah mengalami kerugian beruntun, teman-teman. Sama, semua metode pasti memiliki titik buta, teman-teman. Ada hal-hal yang tidak terlihat dari metode A, terlihat di metode B. Tapi di metode B tidak terlihat, kadang terlihat di metode A. Jadi jangan sering gonta-ganti, metodenya itu sama aja, teman-teman. Fokusnya itu bagaimana kalian ini mengasah, mempertajam cara melihat kalian di market, terus disiplin dengan SOP kalian. Nah,
Contohnya kayak gini, ini ada contoh yang lain teman-teman. Ini terjadi real di banyak komunitas teman-teman. Waktu awal saya belajar trading, itu 2017-an ya. Kita ini belajarnya price action aja, normal. Market structure, terus trendline, support resistance, supply demand gitu ya. Terus di tahun 2021-an lah, kurang lebih, itu muncul tren smart money concept. Nah, banyak sekali teman saya yang awalnya metode A berpindahlah ini ke metode yang baru ini tanpa dia mempelajari dulu. Sebenarnya pada dasarnya basicnya sama teman-teman. Ya, kita yang pakai price action pun ya basicnya structure. Teman-teman yang di smart money pun basicnya adalah structure. Nah, beralih dia strategi tanpa dia mempelajarinya dulu. Sedangkan kalau kita pakai price action ya katakan, itu udah running dari 2017 lah saya trading ya. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 udah jalan 4 tahun. Di tengah jalan muncul smart money concept, ya kan? Beralih langsung tiba-tiba semua strateginya dilupakan, dia pindah ke metode yang baru. Ini tanpa menyudutkan bahwa smart money concept lebih jelek daripada price action atau price action lebih jelek daripada smart money concept ya teman-teman ya. Ini saya cerita aja. Nah, di situ yang terjadi apa? Teman saya nih sering banget mengalami kerugian. Karena apa? Ya metode yang setengah mateng, pemahaman yang setengah mateng dipaksakan. Itu juga terjadi kok, pernah terjadi pada saya. Saya juga orang yang dulu strike lah gitu. Terus tiba-tiba setelah mengalami beberapa kerugian, saya lihat teman kok profit dengan pakai indikator aja. Ikutlah saya belajar pakai indikator tok. Saya lupakan pemahaman saya tentang market structure dan teman-temannya. Saya fokusnya ikut indikator aja. Ininya apa? Saya ibarat ngenol lagi teman-teman, belajar lagi, ngalami kerugian lagi, ngulangin kesalahan-kesalahan itu lagi. Sedangkan kalau kita terus fokus pakai metode yang sudah kita pakai, udah kita juga merasakan profitnya, udah paham, udah tahu celah-celahnya, malah kita pakai metode yang kitanya belum coba dalam waktu yang lama, itu ya bunuh diri teman-teman. Jadi fokusnya apa? Fokusnya adalah mempelajari metode yang udah kalian percaya dan udah kalian nyaman aja. Mau yang pakai SMC monggo, yang penting fokus, nyaman. Mau pakai price action klasik monggo. Yang mau pakai indikator monggo. Yang penting itu fokus, nyaman, dan kalian paham benar-benar teman-teman. Tidak ada satupun metode yang 100% menjamin kalian profit teman-teman. Tidak ada. Yang ada adalah tingkat profitnya kalian atau tingkat keberhasilan trade kalian itu berdasarkan dari berapa sering kalian belajar dengan metode itu. Percaya aja. Banyak orang yang ngomong, pattern udah nggak works, pattern udah nggak works. Sampai sekarang masih ada kok trader yang pakai pattern teman-teman. Dan masih works-work aja. Terus ada juga ngomong, trading itu harus pakai metode yang terkini dong, yang metode lama tidak works. Nggak juga. Ada juga kok orang yang masih trading dengan metode yang lama dan itu works, teman-teman. Ada yang orang mau memperdalam metodenya ditambah dengan tambahan metode yang lain. Itu monggo aja kalau yang kayak gitu. Belajar, compare. Kalau memang itu lebih baik ya dicoba. Intinya apa? Ketika kalian mempelajari suatu metode yang baru, ya pelajari dulu pakai akun demo. Rasakan dulu feel-nya. Terus gini, analoginya kayak gini teman-teman. Ya, kalian ini petani nih, saya balik lagi ke petani. Ya, kalian petani, tapi setiap bulan kalian ganti-ganti tanaman teman-teman. Karena kalian nggak mempercayai bahwa semua tanaman ini maunya ditanam ya langsung tumbuh, langsung jadi gitu. Nggak bisa teman-teman. Karena apa? Ya itu tadi, tanaman itu pun sama, butuh yang namanya proses untuk membuahkan hasil. Nah, trading strategi pun sama, butuh yang namanya proses, biar ada hasil. Kalau kalian maunya instant saya pindah metode biar langsung profitable, nggak bisa. Kalau kalian nggak tahu seluk-beluk tentang metode itu. Oke? Lalu yang ke-9 teman-teman, yaitu istirahat saat stres. Kalau kalian ini udah merasakan capek atau lagi terbawa emosi, ya udah istirahat dulu, rest dulu. Jangan paksain untuk trading. Kalian harus ingat juga, pikiran yang nggak jernih atau kondisi yang tidak jernih ini akan menghasilkan sesuatu yang buruk teman-teman. Kalau kalian pikirannya nggak jernih, trading pun nggak tenang, semua terbawa emosi, hasilnya pun buruk. Itu udah rentetan ya sama yang tadi itu, rentetan daripada proses itu teman-teman. Contohnya gini, yang paling simple dan paling sering terjadi adalah ketika habis kena SL, buru-buru mau recovery. Pasang lot lebih besar. Analisa setengah mateng. Paksa aja masuk. Endingnya apa?
ruginya makin gede dong. Karena plan yang masih setengah matang, nggak mau sabar, nggak mau nunggu, maunya entry aja terus. Tekan aja terus. Itu nggak bener ya teman-teman ya. Kalau capek atau lagi stres, lagi ada masalah di real life mungkin, jangan dilampiaskan di trading. Karena trading ini bukan mainan. Trading ini urusannya sama uang. Trading ini kalian berbisnis di dalamnya. Sama seperti kalian lagi bekerja. Butuh pikiran yang fokus, butuh ketelitian, butuh kesabaran, butuh momentum yang pas. Dan banyak hal yang kalian butuhkan ketika kalian memutuskan untuk hari ini saya trading Ilustrasinya ini paling sederhana teman-teman. Sama kayak kalian lagi nyetir. Kalau kalian capek, kalian ngantuk, ya istirahat. Kalau kalian paksakan, ya kecelakaan teman-teman yang ada. Jadi itu harus diingat. Ini hal yang sangat simple, sangat sepele, dan paling sering diabaikan itu. Kalau capek, istirahat. Lalu yang ke-10, yang terakhir yaitu belajar dari kesalahan teman-teman. Maksudnya belajar dari kesalahan itu yang seperti apa? Setiap kali kalian melakukan trade atau kalian melakukan ambil posisi, ya kalian catat teman-teman. Alasannya kenapa kalian entry, kenapa kalian exit, di mana kalian entry, di mana kalian exit, terus hasilnya seperti apa. Kalau bahasa kerennya journaling lah, di jurnal gitu, dicatat. Nanti kalau kalian banyak yang request, bagaimana cara membuat jurnal yang baik, nanti saya bikinin videonya. Tulis aja di kolom komentar. Lalu kalau kalian udah jurnal, terus kalian lihat yang pas kalian SL gitu. Kenapa kok saya bisa SL di situ? Kalian analisa lagi, oh saya zonanya mungkin terlalu kecil. Oh, saya terlalu ambisi, terlalu buru-buru untuk masuk ini. Oh, saya nangkep jarum, saya ngelawan market, atau saya ngonter trend lah bahasanya. Atau, oh, ini saya rugi besar ya karena sayanya nggak disiplin. Habis pakai 0,01, saya 0,5, satu lot, ganti-ganti terus lotnya. Dengan zonanya yang makin lama makin lebar. Ingat, orang belajar itu paling bener, paling enak dan paling kerasa ke diri sendiri itu belajar dari kesalahan. Kesalahan adalah guru terbaik. Tapi saya ngomong seperti ini, saya bercerita yang panjang ini, tujuannya biar kalian tidak mengalami. Cukup pengalaman dari saya. Kalian dengerin aja. Kalian, oh iya begini ya, oh harus begini ya. Biar kalian tidak merasakan juga. Tapi lambat laun, atau cepat atau lambat, kalian juga pasti akan merasakan kok teman-teman. Nanti ada fase kalian ini, pertama normalnya orang trading ya. Pertama belajar metode. Terus setelah belajar metode, profit lah katakan. Dia udah ketemu metode yang nyaman, profit. Ada kalanya tiba-tiba kalian ini ngalamin hari merah atau minggu merah katakan. Beberapa kali trade kalian mengalami stop loss. Terus kalian mulai ragu dengan metode kalian. Itu udah siklusnya trader kayaknya. Normalnya kayak gitu. Nah, makanya sebelum itu terjadi biar kalian tahu tahapan-tahapannya ya saya ceritain deh gitu. Kalau kalian nggak mau mengalami yang lebih buruk, ya kalian bisa antisipasi lah seenggaknya di awal. Oh, katanya Bang Gio di G-Trade memang ada fase-fasenya, tapi fase-fase ini kalian bisa pelajari sebelum itu terjadi pada kalian. Nah, itu tadi 10 tips yang bisa saya berikan kepada kalian tentang psikologi trading, teman-teman. Buat kalian yang nggak mau trading sendirian, saya ingin mengajak kalian untuk bergabung dengan komunitas saya, yaitu di G-Trade Academy. Apa sih keuntungan yang kalian dapatkan ketika kalian bergabung dengan G-Trade Academy? Yang pertama, yang kalian akan mendapatkan analisa harian dengan akurasi tinggi, teman-teman. Lalu yang kedua adalah komunitas grup yang solid. Dan yang ketiga adalah materi edukasi yang lengkap. Mau itu buat pemula atau buat orang yang mau mengupgrade skillnya. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kalian yang mau bergabung, tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan ini semua gratis ya teman-teman. Tidak ada biaya bulanan. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video kami berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, saya Giovanni, dan salam Fortuno.